PDIP soal PAN dorong duet Ganjar dan Erik. Oh, jangan main serobot. Yang nggak boleh adalah apabila sekarang ini kita mencalonkan, tiba-tiba mengeluarkan bahwa ini adalah capres kami. Berupa SK kita daftarkan KPU, nah itu pelanggaran. Sekarang itu udah terjadi belum? Belum. Salahnya di mana? Yang nggak boleh itu misalnya ya kita calonkan dia tanpa babi bu. Nah itu menurut saya pelanggaran etika, nggak boleh ya gitu. Memang belakangan ini setelah PAN berkoalisi dengan Jokowi, mayoritas pemilih PAN itu menginginkan mengusung nama-nama calon presiden yang berada di inner circle kekuasaan Jokowi. Ganjar Pranowo merupakan salah satu nama yang dalam basis konstituennya PAN juga diminati dan dikehendaki untuk bisa maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi saya kira PAN ini sudah mendengar langsung bagaimana argumen-argumen karena di bawah basis-basis data yang kemudian mereka secara langsung per hari ini memberikan sinyal keras untuk mendukung Ganjar Pranowo. Duet Ganjar Erik memang sudah dibaca oleh para lembaga survei sejak tahun lalu, guys. Nah, karena itu mereka membuat simulasi Ganjar Erik melawan kandidat capres yang lainnya seperti Anies AHY atau Prabowo Caimin atau simulasi lainnya. Ganjar Erik pun unggul dalam simulasi elektabilitas capres-cawapres pada survei Poltreking di Desember 2022 lalu, guys. Pada simulasi 3 pasangan, calon pertama Ganjar Pranowo yang dipasangkan dengan Erick Thohir menduduki peringkat paling unggul, guys, dengan 33,1 suara. Ya, Wasekjen PDIP Sada Restuwati angkat suara soal pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai capres dan cawapresnya di Pilpres 2024. Sada Rewastuti mengingatkan bahwa ada etika politik untuk mencalonkan nama kader partai sebagai calon presiden. Ia juga mengingatkan bahwa agar PAN tidak main serobot terhadap kader partainya. Terlebih PAN dan PDIP hingga hari ini belum melakukan komunikasi politik apapun. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa etika politik sangat penting dan harus dikedepankan. Jangan sampai main serobot, apalagi Pak Ganjar sampai saat ini masih kader dan juga petugas partai PDIP, kata Sada Rewastuti. Namun kata Sada Rewastuti, dirinya tidak ingin berandai-andai soal capres dan cawapres yang akan diusung partainya, mengingat kewenangan untuk menentukan sosok capres cawapres PDIP ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi bicara peluang memasangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Pilpres 2024. Viva mengatakan untuk mengusung Ganjar tentunya harus mengikuti fatsun politik. PAN tidak akan melangkahi PDIP soal keputusan capresnya. Diberitakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan pantun khusus kepada kedua sosok yang hadir dalam workshop rapat koordinasi nasional Partai PAN yakni Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya, kata Zulhas waktu itu. Ya, meski belum mengungkapkan terkait capres dan cawapres yang akan didukung PAN dalam pemilu 2024. Mohon bersabar, mudah-mudahan nanti bulan suci Ramadan, bulan baik kita sudah dapat gambar yang lebih terang, kata Zulhas. Ya, memang pernyataan dari Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang ingin memasangkan Ganjar dan Erik menjadi buah bibir. Menteri Perdagangan itu menyebut Indonesia akan tambah maju jika kedua figur tersebut bersatu sebagai capres dan cawapresnya. Merespon hal itu, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Haris Pertama menilai PAN yang merupakan anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, PAN, Golkar, dan P3 sudah di awal memang diperuntukkan untuk Ganjar dan Erik. Pernyataan Zulhas tersebut diartikannya sudah mendeklarasikan Erik dan Ganjar. Katanya tinggal menunggu waktu saja anggota KIB deklarasikan figur yang sama. Diketahui sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara Rakornas PAN di Kota Semarang pada Minggu 26 Februari kemarin memberikan kode dukungannya pada Ganjar. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Ganjar dan Erik sudah bersama, Indonesia tambah jaya, kata Zulhas. Banyak yang mengartikan pernyataan tersebut sebagai deklarasi PAN terhadap Ganjar. Walau demikian,
demikian, pihak PAN membantah. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Amanat Nasional yaitu PAN Bima Arya Sugiarto. Kata dia, dukungan PAN kepada figur tertentu untuk capres dan cawapres masih mesti lewat proses yang panjang. Sementara itu, peneliti Saiful Mujani and Research Consulting atau SMRC Saidiman Ahmad menilai elektabilitas Ganjar menguat selama 5 bulan terakhir, sementara Anies Baswedan justru melemah. Saidiman menuturkan jika dilihat dari sebaran demografi, suara Ganjar kuat di Jawa Tengah dan Timur, sementara Anies Baswedan lemah di 2 wilayah itu. Namun bila Anies menggandeng Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, maka kemungkinan bisa sedikit memperkuat dukungannya dari wilayah basis Nahdlatul Ulama seperti Jatim.